Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anastasia Bella Diva dengan NIM 8252420001 mempresentasikan hasil proyek akhir UAS mata kuliah Web Development. Nah, di sini diminta kita menunjukkan database-nya, tabel serta struktur tabelnya. Jadi kita harus masuk ke PHP MyAdmin-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada nama tabelnya tugas akhir. Di dalam tugas akhir ini ada terdiri 14 tabel. Nah, selanjutnya yaitu menunjukkan tabelnya. Di sini kita masuk ke PHP MyAdmin. Di tugas akhir ini yang pertama ada admin, bimbingan skripsi, dosen, jadwal ujian, kelas, mahasiswa kelas, mata kuliah, nilai skripsi, penasehat skripsi, ruangan ujian, dan ujian penguji. Selanjutnya menunjukkan struktur tabel. Kita masuk ke PHP MyAdmin, lalu pencet admin. Nah, di admin ini kita klik bagian struktur dan lihat strukturnya. Di sini ada admin ID, admin user, dan admin pass. Selanjutnya kita ke bimbingan skripsi, lihat bagian strukturnya. Di sini ada bimbingan ID, dosen, NIDN, mahasiswa NPM, bimbingan tanggal, bimbingan isi, serta bimbingan dokumen. Selanjutnya kita lihat struktur dosen. Untuk dosennya itu ada dosen NIDN, dosen NIK, dosen nama, dosen keterangan, serta dosen foto. Lalu ke jadwal ujian. Untuk strukturnya sendiri itu ada mahasiswa NPM, jadwal tanggal, jadwal jam, jadwal keterangan, serta jadwal foto. Lalu masuk kelas, lihat strukturnya itu ada kelas ID dan kelas nama. Selanjutnya mahasiswa, untuk strukturnya itu ada mahasiswa NPM, mahasiswa nama, mahasiswa alamat, mahasiswa DOB, mahasiswa keterangan, serta mahasiswa foto. Untuk struktur mahasiswa kelas itu ada mahasiswa NPM serta kelas ID. Selanjutnya ke mata kuliah. Untuk strukturnya itu ada mata kuliah ID, mata kuliah kode, mata kuliah nama, mata kuliah SKS, dan mata kuliah keterangan. Selanjutnya nilai skripsi. Untuk strukturnya sendiri ada nilai ID, mahasiswa NPM, nilai presentasi, nilai makalah, nilai tanya jawab, nilai akhir, nilai huruf, nilai tanggal, nilai keterangan. Lalu pada penasehat, strukturnya itu ada mahasiswa NPM, dosen NIDN, penasihat file, penasehat keterangan. Lalu untuk peserta skripsi itu strukturnya ada mahasiswa NPM, peserta semester, peserta THAKD, peserta tanggal daftar, peserta judul, peserta dokumen, serta peserta penjelasan. Lalu ke ruangan. Di ruangan strukturnya itu ada ruangan ID, ruangan nama, ruangan kapasitas, ruangan fasilitas, dan ruangan status. Lalu ruangan ujian. Untuk strukturnya ada mahasiswa NPM, jadwal tanggal, jadwal jam, sama ruangan ID. Lalu yang terakhir ada ujian penguji. Untuk strukturnya itu ada mahasiswa NPM, jadwal tanggal, jadwal jam, dosen NIDN, sama penguji posisi. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Kita masuk ke input mhs.php atau input mahasiswa. Ini codingan untuk input mahasiswanya. Di sini ada function untuk menambahkan mahasiswa. Nah, jika sudah input mahasiswa, di sini yang mahasiswa terdaftar akan muncul. Di sini tuh NPM yang sudah terdaftar akan muncul di sini. Ini query agar kita dapat memasukkan data ke dalam database-nya. Lalu ini ada function untuk mencari mahasiswa, di mana ini berguna untuk jika kita ingin mencari nama mahasiswa atau data mahasiswanya. Di sini ada select yang bisa cari mahasiswanya.
ini tampilan query yang akan menampilkan tampilan mahasiswanya. Di sini ada function untuk menampilkan data mahasiswanya. Oke, untuk tampilannya seperti ini untuk codingannya. Kita lanjut ke dashboard mahasiswa. Di sini kita harus login sesuai dengan password dan namanya. Di sini masuk sebagai admin. Ini dashboard mahasiswa akan tampilannya seperti ini. Di sini kita dapat tulis atau mendaftar dan ini tertera nama-nama mahasiswa yang sudah terdaftar. Ini code-nya, codingannya. Di sini ada NPM, nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, keterangan, kelas, foto, serta aksi. Oke, sekarang kita lihat untuk edit mahasiswanya. Oke, ini untuk codingan edit mahasiswanya, di mana kita dapat atau punya update function untuk update mahasiswanya. Ini update untuk mengedit mahasiswanya, sama seperti pada input tadi. Dia agak mirip ya. Dia sama, cuman di sini kita menggunakan sebagai update atau edit mahasiswanya. Oke, di sini ada cari juga, cari mahasiswa, kurang lebih sama kayak input tadi. Di sini kita kalau pencet edit, semuanya akan mengikuti, data mahasiswanya akan tertera juga. Di sini juga dapat mencari mahasiswa. Semuanya akan tertera secara otomatis. Selanjutnya kita ke codingan untuk hapus mahasiswanya. Nah, ini function untuk menghapus mahasiswanya seperti ini. Di sini kita dapat memeriksa jadwal ujian, penasehat, peserta, serta bimbingan skripsi. Jika mahasiswa menghapus dan namanya ada di salah satu dari ketiga tabel ini, maka akan terjadi tidak dapat dihapus. Contohnya seperti ini, saya ingin menghapus salah satu data mahasiswa. Nah, hasilnya seperti ini, tidak dapat dihapus. Jika tidak ada datanya dan ingin menghapus, maka eksekusi di bagian ini. Jadi mahasiswanya dapat dihapus. Lalu kita masuk ke indeksnya. Di sini ada daftar peserta skripsi. Untuk kode pendaftaran skripsi itu ada di sini. Jadi mahasiswa perlu memasukkan kodenya untuk mendaftarkan skripsinya. Codingannya ada di sini sebagai daftar pustaka skripsinya. Orang kode di bagian jadwal ujian skripsi. Mulai dari sini sampai sini. Dan ini hanya ditampilkan sebanyak 3 saja. Sekarang kita masuk ke galeri foto ujiannya. Untuk galeri foto ujiannya itu di bagian sini sampai sini. Ini akan melakukan looping secara terus-menerus selama data itu banyak. Jadi kodenya itu di sini. Nah, berikut kode yang
menampilkan galeri foto ujian skripsinya. Kemudian ruangan, ini adalah ruangan, terdapat pada tampilan sisi kirinya. Di sini terdapat kodenya. Ini. Lalu akan saya tunjukkan query untuk menampilkan mata kuliahnya. Mata kuliahnya itu ada dari sini sampai sini. Lalu kode untuk mahasiswa dan dosen pembimbing. Dalam satu kode ini ada dua tampilan, yaitu mata kuliah serta dosen pembimbingnya. Dan untuk menampilkan profil mahasiswanya, di bagian sini ada NPM, foto, serta nama mahasiswanya dan kelasnya juga. Demikian penjelasannya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian navigasi. Nah, untuk navigasinya di sini ada peta Untar, universitas kita tercinta. Ada informasi lokasi, kampus, alamat, koordinat, serta kode, serta kontak-kontaknya juga ada. Dan juga terdapat tombol untuk buka langsung di Maps. Nah, langsung terbuka seperti ini. Universitas Tarumanegara tercinta. Dan di sini untuk tampilan dosennya itu ada 4 dosen yang ditulis. Dan ada juga dosen penasehat 4 juga. Nah, selanjutnya jika saya pencet salah satu dosen di sini, Prof. Dr. Insinyur Ahmad Wijaya, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ada nama, NIDN, nik, keterangan, serta foto profilnya. Ini juga contohnya seperti ini, sama kayak tadi. Jika ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih.